Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan kakak semua yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tatap maya yang keempat, tatap maya yang keempat dalam rangka program PKG PJOK tahun 2024. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 1.3 prinsip pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya pertemuan pada pagi siang hari ini kita mulai dengan berdoa. Dengan posisi duduk di tempat masing-masing siap, berdoa, mulai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pada materi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka. Peran aktif di sini tidak hanya dimaksudkan pada aktifnya peserta didik, tetapi lebih dari itu. Peserta didik dapat terlibat dalam pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan dalam evaluasinya. Melalui upacara yang berpusat pada peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Izin share screen ya Pak Ibu, share screen. Nah, sesuai kesepakatan bersama ini dilewati karena sudah seringkali kita laksanakan. Kemudian tujuan dari sesi ini yaitu Bapak Ibu nanti dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Agendanya yang pertama di pembukaan sudah dilaksanakan, kemudian nanti aktivitas pertama kita akan bermain peran atau role play pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti yang ketiga, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning di Jamboard. Nanti Jamboardnya kita ganti Padlet saja. Kemudian yang keempat, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian yang kelima, mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Agenda selanjutnya yaitu menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 1.3 dan yang terakhir adalah penutup atau refleksi foto bersama. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu di kolom chat jawab, Nanti jawabnya di kolom chat saja. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kemudian apa yang menandakannya? Boleh Bapak Ibu jawab di kolom chat, Bapak Ibu, monggo.
Bisa dijawab di kolom chat. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Bisa dijawab di kolom chat. Atau kalau belum punya bayangan, ini Bapak Ibu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini kita lebih menggunakan suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa dengan ini, membayangkan, oh kita itu kalau mengajar seperti apa toh? Itu bisa untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini bisa untuk menjawab pertanyaan. Mas Nanang Didik sudah menuliskan di kolom chat. Terlihat hasil kemampuannya masing-masing siswa itu yang menandakannya. Kemudian Mas Zakaria, peserta didik aktif bertanya dan melakukan gerak semaksimal mungkin. Monggo yang lain. Atau mungkin ada yang berpendapat langsung, monggo, saya persilahkan. Mbak Nur Rahmawati atau siapa, monggo. Tidak pakai kolom chat, tapi langsung memberikan suara merdunya. Anak mampu mengeksplorasi, Pak Agus. Oh, Mas Heri, karena mampu mengeksplorasi maksudnya? Bereksplorasi sendiri. Apa Jadi punya anak mampu mengeksplorasi gerakannya sendiri. Monggo yang lain. Mbak Diah Gilta, peserta didik mengeksplor semua gerakan dengan semaksimal mungkin. Mbak Nur Rahmawati, anak-anak bebas bergerak. Mas Ganjar, peserta didik sebagai objek belajar dan memberikan kebebasan bergerak sesuai dengan pengalaman belajarnya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menuliskan di kolom chat. Nah, kalau dalam prakteknya, saya sendiri juga mengakui bahwa selama ini kalau dalam pelajaran PJOK saya lebih banyak mengajar itu dengan menggunakan format yang berpusat pada guru. Saya akui itu. Soalnya apa? Soalnya seluruh aksi pembelajaran umumnya menempatkan peserta didik itu hanya sebagai objek, sedangkan semua keputusan akademik dalam pembelajaran PJOK itu selalu ditetapkan oleh guru PJOK. Nah, barangkali ini semua yang selama ini diklaim oleh para ahli bahwa pendidikan, bahwa pelajaran PJOK itu belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat, bahkan untuk turut bertanggung jawab dalam menciptakan suasana belajar yang membuat peserta didik itu merasa diberdayakan. Artinya apa? Artinya saya juga merasa bahwa selama ini kurang memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk terlibat langsung mulai dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, bahkan sampai evaluasi. Nah, sebenarnya kalau yang berpusat pada peserta didik itu sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek. Jadi peserta didik ikut terlibat dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, bahkan dalam evaluasinya. Nah, dalam modul ini nanti
Bapak Ibu itu akan diajak untuk berefleksi dan melihat kembali cara Bapak Ibu mengajar PJOK. Sudahkah kita sadar mengetahui bahwa cara kita mengajar PJOK itu dari sisi gaya mengajar, dari pendekatan, masih menerapkan gaya dan tradisi lama, atau mengajar PJOK yang seolah-olah itu anggota militer, di mana anak-anak itu harus berbaris rapi, semua gerakan peserta didik harus sama, atau seragam serentak bersamaan, dan suara guru harus keras atau tegas. Nah, nanti di sini akan kita pelajari bersama. Tetapi memang ada salah satu atau berbagai, tidak hanya salah satu, tapi ada materi-materi tertentu yang kita itu memang harus mengajar PJOK itu harus komando. Soalnya apa? Soalnya kalau tidak kita komando, itu nanti membahayakan siswa kita, seperti senam lantai, roll depan, roll belakang. Kalau tidak kita menggunakan sistem komando, itu membahayakan keselamatan dari peserta didik kita. Meskipun bisa anak-anak mengeksplorasi sendiri. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat video, nanti linknya saya kirim di kolom chat. Nah, untuk aktivitas Bapak Ibu selanjutnya, yaitu kita akan melakukan role play atau bermain peran. Nanti Bapak Ibu di sini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, tetapi ada sedikit penjelasan. Yang pertama, role play aktivitas pembelajaran. Yang pertama tujuannya peserta didik memahami gerak fundamental, kemudian peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian melakukan asesmen, melakukan self-assessment dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Nanti Bapak Ibu melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman. Selanjutnya, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan yang terakhir, aktivitas pembelajarannya ini latihan gerak koordinasi. Nanti saya akan membagi satu kelompok itu nanti berisi 3 orang saja. Kemudian nanti ada gerakan yang boleh dipilih. 1 orang itu melakukan selama hitungan 2x8. Tapi sebelumnya nanti yang melakukan itu menghitung denyut nadi awal sebelum melakukan latihan dan denyut nadi setelah melakukan latihan. Nanti Bapak Ibu yang mengamati itu ada 2, itu untuk menganalisis. Sesudah satu melakukan, nanti yang 2 gantian melakukan. Jadi ada 3, 1 melakukan, 2 menganalisis, kemudian yang 1 melakukan, yang 2 menganalisis. Jelas ya? Jelas belum Bapak Ibu? Mbak Uneng jelas? Jelas Pak, siap melakukan. Nadinya di mana? Nah, gerakannya ada 5, nanti milih. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, kemudian gerakan jumping jack, kemudian gerakan lari di tempat, kemudian gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, kemudian gerakan loncat di tempat. Nanti 1 orang memilih 1 gerakan, dilakukan gerakan 2x8. Pakai jelas ya? Nah, ini membungkuk dan menekuk. Nah, gerakannya ini membungkuk menekuk, yang ini jumping jack, ini lari di tempat, ini menyentuh ujung kaki. Nggak kelihatan ya Mas? Dalam? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak Agus. Siap. Nggak muncul gambarnya. Niki. Gambarnya Mbak Uneng yang muncul. Di pihak Mas Agus. Ini Dilongkas. Mbak Gilda gitu. Apa Mbak Gilda? Mulang kuwi. Kowe dengaran tertib kowe wae. Tertib dengaran. Kamu bel. Angen tadi Mbak Uneng muncul ke mau. Lebih bisa kowe.
Oh, wis luar. Fokus Mas Ganjar. Fokus. Mas yang melakukan gerakan satu toh. Satu, nanti gantian. Iki wis di kelompok Ya. karo iki. Yang Belum, satu Mas. menganalisis, yang satu melakukan, yang dua menganalisis, yang satu melakukan. Nanti gantian kalau sudah melakukan gerakan, nanti yang lain gantian. Request sama Mas Bowo, Mas Agus. Ya, Apa Rik? Mbak Gilta, ayo. Pilih Mas gerakannya. Aku seneng Mbak Bentar. Gilta gerakane. nah, kopi nggih, kopi di Gilta Sanjaya, ayo. Gerakannya gimana Mbak Gilta? Tak tunggu. bentar ini. Kelihatan nggih? Nah, ini yang membungkuk, ini yang jumping jack, ini yang lari di tempat, ini yang menyentuh ujung kaki, yang ini lompat di tempat. Jelas? Belum kelihatan. Ada ini? Belum, Mas. Belum Mas. kelihatan, Mas. Ireng. Belum muncul. Ireng tak lah aku. Ini ya wis ngerti bayangan nek jumping jack piye. Nah, Bayangke bae. Mas Zaka ki bayangnya wis Bayangke sama Mas ya. benar. Halo Mbak Gilta. Aku ngefans. Ngefan room Mbak Gilta aku nek anu gerakane kok coba Mbak Gilta. Kelihatan belum? Mbak Gilta jumping jack, Mbak Gilta. Ini menekuk, ini jumping jack, Set, ini set. lari di tempat, ini menyentuh tumit, menyentuh apa? Ujung jari kaki, ini Ya. lompat di tempat. Hitungannya hanya 2 kali 8. Jelas nggih? Mbak Gilta milih nomor 5. Jelas? Nanti melakukan aktivitas ini, Tak kemudian foto sih Mas. ya Ya tak foto dulu. Cuman ngerti. tugasnya yang pertama itu mengukur denyut Ketemu. nadi awal. Padha bengi kalau, Pak. Kemudian yang kedua, Lali. setelah melakukan aktivitas itu diukur apanya? Denyut nadi akhir, hanya itu. Wah, ra iso masalah iki nek ngukur denyut nadi Mbak Oneng. Ngukurnya nggak usah 1 menit, tapi 10 detik mawon, nanti dikalikan 6. Oke. Jelas nggih? Ayo Mbak Gilta. Nanti Nomor 5 Mbak Gilta. nanti dikasih waktu dikasih waktu 30 menit untuk melakukan ini. Jelas nggih? Siap. Kita masuk ke breakout room. Mas gerakannya milih toh Mas. Ini salah Milih satu. hours. Ada 5 gerakan. Nanti satu Hours apa mempraktekkan, yang dua Satu praktek. menganalisis. Dua, Tetapi menganalisis. sebelum melakukan, mengukur denyut nadi. Setelah melakukan, nanti diukur denyut nadinya. Jelas nggih? Semua gerakan itu ya Mas. Sebelumnya Agus, ya? cukur belum itu. Milih satu. Oh, milih satu. Nggih, milih satu. Mas Agus. 2 kali Agus, 8 ya Mas ya. Dalam ya. Hitungan 2 Sebelum kali mulai 8 itu ya? diukur dulu tidak? Ya, sebelum mulai diukur, kemudian melaksanakan. Kemudian setelah melaksanakan diukur lagi. Oke. Jelas nggih? Siap. Milih siapa Mas Ganjar? Breakout room nggih. Mbak Gilta milih nomor 5 Mbak Gilta. Request. Boleh request Mas Agus? Ini berberapa lah kita? Ber-11, ber-10. Kita ber-12. Gerakannya 4 nggih, semoga ya, jadi Mas Ganjar. 4. Oke, Ro Pak Ketua, Mas Agus.
Rata Monjo. Muridmu isih nang kono Rik. Kamu tak tinggal lapangan. Tak tinggal. Eri Akhid. Ini Mas Bowo. kelompoknya Mbak Diah Gilta sama Mas Nanang sama Pak Sigit. Mbak Nur Anawati sama Mbak Ade sama Mbak Siti Rohaniah. Mas Agus Aribowo sama Mas Erik. Mas Ganjar Nugroho. Mas Lik sama Mas Zakaria. Wah, kendrongan. Jelas ya? Oh, Jangan aja. Kok genjo bareng. Waktunya 20 menit. 15 menit mawon, 15 menit. Nanti habis itu masuk ke main room untuk diskusi bersama. Siap. Mas Jaka ya? Lu kelompokku. Nanti gantian. Oh, Gantian nanti habis Mas Erik berarti nanti yang melaksanakan Mas Agus, habis Mas Ganjar nanti Oh, yang semuanya melaksanakan. gantian. Iya. Kecuali yang Mas. ada Siap. dalam melakukannya berapa tadi? Berapa menit? 2 kali 8 hitungan. Oh, 2 kali 8, Neng. hitungan. Ya, ya, ya. Kuatmu pirang menit, Harus Neng? dulu ora apa-apa. Iki Jelas praktek ya? beneran Mas Agus. Dalam Praktek beneran. berdua Ayo. lewat Zoom ini. Wah, iki ternyata Jadi diguyu mau- guru-guru lah. Aku iki nara guru. Jelas ya? Rugi Yo. kira awar Mbak Oneng ke Mbak Gilta iki. Mbak Gilta, Mbak Gilta Silakan melakukan di ora off cam loh. breakout room. Ya Mbak Gilta, ora off cam Oh, ora niku. oleh. Siap.
Ini lho cara itu. Bisa tambah setkan. Yang tadi loh. Setpan. Selamat pagi Mas Tio. Pahlawan gile muncul carry. Atau Mas ya? Oh, dianut. Mas Setio Prabowo tilik ke lapangan Mas Setio Prabowo. Aku ki ada bar mlebu Zoom tak dikon. Bocah-bocahku tak tinggalan lapanganmu Sepi. Dong yuk jajan. Bakule mobil angsup nang ndi? Tak kira ki nang 1.3 mau tak enten-enteni ora mlebu. PHP. Salam gemburimu Mbak Tri. Bener linge sing kita iki. Kok meneng kae. Tilik. Oh, Mbak Oneng wis muncul. Mas Setio Prabowo kayak mangkat po ya mau. Oh ki nang 1.3 wi lho. Ora mlebu-mlebu lah nang link sing kuwi iki to. Salah kamar berarti. Sepi ra. Tinggal 2 menit lagi nggih. Selamat bergabung Mas Setio Prabowo sama Mas Wistio Eko Utomo. Punten Pak. Nang 1.3 ya Pak. Kok kosong. 1.3 nggih. Ya nyapu-nyapu sih Mas. Usul Pak Agus, linknya disematkan mawon Pak. Napane?
link Yume disematkan nang WA. Oh, nanti kalau disematkan di WA itu di LMS nggak nganu ya Mas, tidak tercentang mengikuti ya. Wah tuh. Nggih. Aku mah lewat WA terus ngan masuk. Ya nggak apa-apa. Ning Mas Tengku dadak manual ning anu dadak napa? Harus manual ikut. Malah entek anu ku. Oh ya. Bateraiku entek. Mbak aku ya ora tau lewat terus. Oh, WA terus ya. Ya. Nek Erik iki senengane gratisan kok pingan. Iki yo nyate kok jare Mas Agus. Wong wis dukur denyut nadine. Tinggal 20 detik lagi ya, 19. Nanti hasilnya Bapak Ibu mengukur ini ditulis di sini ya Pak Ibu. Nah, Wis. nah, di kolom chat ada link Google Spreadsheet. Hasilnya Bapak Ibu melakukan tadi ditulis di situ. Ini diklik mawon. Kan sambung, Mbak. Ada yang sambung apa iki? Ora. BM 180. Nah, sudah masuk semua, nggih. Kok nggak bisa buat ngisi Terima kasih Agus? Bapak Ibu dan Kakak semua karena telah melakukan aktivitas role play tentang kebugaran. Nah, selanjutnya hasil dari latihan role play tersebut Bapak Ibu Kakak-kakak semua masukkan di link spreadsheet. Yang linknya sudah saya share di kolom chat. Remove. Ini kok Raisa ya Pak Agus? Ini mau nggak dulu apa? Iya. Maksudnya ngisi nomornya, ngisi angkanya. Bisa, Boten? Yang lain bisa ngisi, Boten? Bisa ngisi, Boten, Mbak Nur Rahmawati? Kira iso ngisi ya? Nggak bisa ya Mas. Bentar, ini share-nya. Sik, Mas, bateraiku habis ya. Ini Coba sing kedua. Iki kok wis ana isine gerakane nomor 2 ya? Jaringannya jelek di sini. Kok ora kena diisi ya? bentar. Bentar nggih. 180 beda speaker ya, Pak ya? Nggak bisa diisi. Dan sebesar apa nih, Mbak? Wis bar ten nang. Manual mawon nggih. Agak besar enggak? Manual mawon Pak. Nggih, manual mawon. Ya, semangat ya. Boleh sama? Boleh mati lah. Nggak bisa diisi. Rasa serius-serius nang. Nggih. Oleh tenan. Tenang lho Pak lho. Ini game itu ayo. Nah. Bapak, Ibu, Boleh semua tenang-tenang sudah aja. nggih? Sudah melakukan kita di akhir sudah mencatat. Sudah melakukan gerakan Ya. nggih. Tinggal Nah. Nah. Selanjutnya ini. Bikin manualnya Nomor nih, bikin satu. manual. Nanti di kolom chat mawon.
Oh ya. Mana aku ki? Petang to kamerane. Pencahayaane. Apa janji? Banyak. Ya. Oh, nah aku tuh lah beruat liane kita bening-bening ya. Pancen dasare wonge beruat. Wong sing buat. Tergantung amal perbuatan, Neng. Mas Ganjar penting banget ya nganti ngono ya. Jal ki sing bening Mas. BPR buka wis ya. Bikin masuk ya. Yuk, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan umpan balik mengenai gerakan yang telah dilakukan oleh pasangannya di split sheet yang telah disediakan. Nanti splitnya saya share ulang lewat WA. Tapi ini silakan berpendapat dari kelompoknya Mbak Oneng. Monggo, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Monggo Mbak Nur Rahmawati boleh berpendapat. Baik, Ya Kak mau mah delik ya Kak. saya latihan yang dilakukan sudah benar untuk memegang ujung jari dan apa jenenge kembali lagi. Tapi mungkin untuk itunya kurang Mas, gerakan yang saya pilih kurang meningkatkan denyut. Ketahan. Selanjutnya kelompoknya Mas Bowo, Agus Ariwi Bowo, monggo. Oh ya. Ya, makasih Mas Agus. Kalau saya tadi mengamati dari Mas Erik itu pengukuran denyut nadi sudah benar, hanya saja pas gerakan itu kurang maksimal. Mungkin efek kelelahan kemarin malam Jumat atau gimana. Jadi kurang menunjukkan pada denyut nadinya tadi. Monggo, kelompoknya Mas Ganjar sekarang. Terima kasih. Kelompoknya Mas Ganjar, monggo. Oh ya, tadi gerakan yang saya pilih itu gerakan nomor 2. Untuk gerakannya sudah betul dan untuk meningkatkan denyut nadinya juga sudah oke. Detak di awal tadi 84, terus setelah melakukan yang nomor 2 tadi detak jantung menjadi 108. Mungkin itu Mas Agus. Terima kasih. Kelompoknya Mbak Gilta sama Mas Nanan, monggo. Ada 4 kelompok. Tadi untuk gerakannya yang dilakukan oleh Pak Nana Ya, dari saya Rasa saut-sautan ya. Nang. Monggo salah satu. ya Mbak Gilta monggo. Kita bateri Pak mikrofon. Tadi yang dilakukan oleh Pak Nana sudah betul. Yang gerakan yang dilakukan oleh Pak Nana itu tadi jogging, lari kecil di tempat. Itu meningkatkan denyut nadi. Jadi sebelum melakukan itu denyut nadi kedua setelah melakukan meningkatkan denyut nadi. Terima kasih. Selanjutnya, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa nih? Ya, sekarang gantian. Kalau tadi yang menjawab tadi satu orang, sekarang yang menjawab yang lain. Dari kelompoknya Mas Ganjar tadi yang sudah menjawab nomor 1, sekarang Mas Jaka jawab nomor 2 dan 3. Monggo. Siap. Terima kasih Pak Agus. Minta waktunya sebentar. Untuk adakah efek yang Bapak Ibu rasakan? Tentunya ada Pak. Kemudian saya tadi melakukan gerakan menekuk. Efeknya karena tadi saya langsung melakukan, jadi badannya dari kaku, pokoknya badannya agak-agak kaku gimana gitu. Terus efeknya mengindikasikan apa? Kemungkinan karena belum melakukan gerakan yang lain, tadi saya dari duduk langsung melakukan gerakan menekuk.
kemungkinan mengindikasikan bahwasanya badan saya kaget dalam melakukan sebuah gerakan. Lucu ya. Terima kasih Mas Jaka. Itu saja, Pak. Selanjutnya Terima kelompoknya kasih. Mas sama Mas Bowo. Erik gantian Mas Erik. Efeknya kerasa capek Mas Agus. Mengindikasikan kalau naiknya sudah dalam tubuh atau otot-otot mulai bekerja. Mengindikasikan Tegang Porik. gang. Terima kasih. Monggo sekarang kelompoknya Mas Nanang sama Mas Didi. Mas Nanang sama Mbak Gilda. Halo. Mas Nanang, Gus, mah wong loro nang ndi kuwi. Selamat. bilang ya. Sekarang selanjutnya kelompoknya Mbak Ya, dari Nur tadi Rahmawati sama Mbak saya Adi. Monggo mengamati. salah satu. Ini dari Pak Nanang mau masuk, Pak. Oh, Pak Nanang dulu, monggo Pak Ya, Nanang, monggo. dulu Pak. Ya, dari saya yang amati tadi ternyata dari hasil yang suhu tubuhnya masih biasa meningkat setelah melakukan aktivitas selama 2 kali 8 gitu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo kelompoknya Mbak Nur Rahmawati sama Mbak Adi. Kayak ini Mas. Oh, iya. Ya, ayo Mas. Efek yang dirasakan cukup terasa, kurang terasa. Mungkin karena gerakan yang dipilih tidak terlalu berat. Kemudian untuk indikasinya jadi meningkat denyut nadinya kurang. Itu Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua karena telah melakukan kegiatan role play. Nah, dari sini dapat dilihat ya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Biasanya kalau kita mengajar itu pasti kalau latihannya benar pasti ada peningkatan suhu tubuh itu yang mudah dirasakan. Kemudian yang kedua, efeknya itu pasti kalau yang dapat dilihat itu masih mengeluarkan keringat. Kemudian yang jelas denyut nadinya pasti meningkat daripada waktu denyut nadi istirahat. Tetapi di sini itu denyut nadi yang paling baik itu ngukurnya kalau denyut nadi istirahat itu setelah bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur, kalau atlet yang terlatih dibandingkan dengan kita itu pasti denyut nadi istirahatnya lebih kecil. Semakin orang itu terlatih maka denyut nadi istirahatnya semakin jumlahnya semakin sedikit. Nah, tadi menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Nah, bisa dijawab. Kalau sebelum latihan itu nanti berarti terlatih. Kalau setelah latihan otomatis latihan itu dapat meningkatkan denyut nadi. Terima kasih sudah melakukan role play. Nanti sekarang ini dijawab di link Padlet ya Pak Ibu nggih. Padletkan Padlet. Evaluasi KSP toh. Dokumen evaluasi KSP ini butuh sama bisa sama. Mikro bobok nang cedak pasar apa ya kok rame tenan mikrofonnya? Di suaranya Pak Ganjar. Loh, ngerti toh? Apal bintang tamu ya.
Rayoto sapa ya ra ngerti aku Rayoto. Bawa ki melu gosip kok ya. Melu ya. Karo mak-mak iki. Darah kebagian soto. Yo monggo. Darah kebagian soto. Ini ada Padlet, silahkan dibuat nggih. Sebentar. Mak tari ta? Aku esome. Wah, dia digobulin Bu. Mergane kan sing Pak Sobiri iki njaluk tutur burine. Nek kita sing bawa kira-kira kita sing ndondoke burine. Wah, Diduduke nang asih sore. Lah ya aku Bu ini pinter kuwi berarti. Kok ana sing ora-oraan karo jenjer paham ta? Sing ora-orekan ae Pak Dewo, sing ora-orekan ae. Jenjer 13 Mas. Rasa Mbak. Bos, betul. Mboten enten ning iki seragam. Pak aku duwe pesek kaya aku kayak gini kan urung ditulek, urung di Meriah Men, ya. suaranya Monggo, ki alami. Gagal fokus aku bolane nih Mas Bowo. Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada link Padlet, bisa diisi nggih. nek kuwi Mas Apa Sopo? kita sudah Yang atas Bu, yang bawah yang bawah ini. Oh, yang Ini. atas spreadsheet. satu. Penak sing dhuwur apa ngisor to Mas Bowo? Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik? Kenapa? Nah, dijawab nggih di kolom sini. Oke. Kolomnya mana Mas Agus? Ya buat jawab. Tambah, Di kolom plus loh. orang ini Mas. Wah lah, tambah. Nah, siap. tinggal ngeklik tambah nggih. Gon plus kuwi di nunul Rik. Saya mau jajal dilebokke ning barang. Ini nek sudah diklik publikasikan atau apa Pak Agus? Ya, Ya. publis. Dikei nama enggak Pak Agus? Reliable MU. Apa Pak? Dikasih nama. Misalnya Mas Yaka. Sudah Pak. Ya.
Incang-incang apa kok? Sakukur-kukur brodol kowe engko. Terima kasih, cukup ya. Saya menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Mbak Nur Rahmawati bisa menjelaskan ini tulisannya? Monggo dibaca. Punya Mas Erik, monggo dibaca Mas Erik. Punyanya Mas Erik boleh dibaca, Mas. Mas Tanang Didi, yo boleh dibaca Mas punyanya. Saya Mas Agus. Nggih, monggo dibaca. Baik. Aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik karena menciptakan pembelajaran yang kooperatif, yaitu anak bisa saling bertanya dan menjawab, di mana anak dapat berdiskusi dengan rumusan pertanyaan sendiri dari hasil mengamati. Jadi anak punya pertanyaan-pertanyaan dari hasil mereka mengamati gerakan-gerakan yang ada di dalam kelas. Seperti itu, Mas Agus. Terima kasih Mas Eri, cukup jelas ya. Jadi menurut Mas Eri, pembelajaran yang dilakukan, aktivitas role play yang dilakukan itu sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena di situ pembelajarannya bersifat kooperatif, di mana anak bisa berdiskusi dan merumuskan pertanyaan langsung apa yang dilihatnya sendiri dengan hasil mengamati gerakan yang dilakukan oleh temannya. Mas ya Kak, monggo bisa membacakan. Terima kasih Pak Gus. Izin membacakan jawabannya saya. Cukup menggambarkan Pak, karena peserta didik sudah aktif atau bisa aktif melakukan gerakan dan mampu mengeksplorasikan gerakan tersebut. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo punyanya Mbak Nur Rahmawati. Oke Mas, izin membacakan jawaban saya cukup menggambarkan karena aktivitas yang dilakukan melibatkan peserta didik secara langsung, dalam artian peserta didik melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh guru. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, Kak semua. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena tadi kan siswa atau teman kita yang berpasangan tadi kan diberikan kebebasan untuk apa?
untuk memilih gerakan kan, kalau tadi dari awal kan yang namanya SCL itu siswa diberikan kebebasan yang pertama dilibatkan dalam perencanaan, kemudian dalam pelaksanaan, bahkan dalam evaluasi. Jadi tadi di aktivitas role play, siswa itu dilibatkan. Yang pertama, memilih gerakan yang dia senangi. Dari 5 gerakan tadi, disuruh salah satu memilih salah satu gerakan. Kemudian, siswa dilibatkan dalam pelaksanaan. Ada yang melaksanakan, kemudian ada yang mengamati. Kemudian, siswa mengevaluasi, menganalisis, oh gerakannya sudah betul atau belum. Kemudian, jumlah nadinya berapa, diikutkan dalam melakukan aktivitas role play. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu apa toh? Yaitu suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik itu sebagai pusat dari proses belajar mengajar dan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Artinya apa tadi? Siswa tadi bertanggung jawab dengan pembelajarannya. Oh, saya sudah memilih ini, otomatis saya harus melaksanakan ini, harus mengevaluasi gerakan ini sendiri, sehingga saya harus terlibat langsung dalam pembelajaran. Izin share screen. Nah, kelihatan nggih? Belum ada Mas Agus. Sudah loh? Sudah muncul. Nah, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning. Yang pertama, guru itu hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Artinya apa? Guru itu tidak mengkomando, hanya sebagai nek ditakoni nggih dijawab, kemudian hanya mengarahkan, bukan memerintah, hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi nanti di akhir pembelajaran itu kita memberikan penguatan di akhir, tapi bukan hanya tidak di depan tapi di akhir. Kemudian peserta didik berpartisipasi aktif dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Peran guru selanjutnya yaitu merancang strategi dan lingkungan belajar yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang dilakukan peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian guru berperan membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian murid membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Jadi murid itu menentukan rancangan belajarnya sendiri. Yang terakhir, mengidentifikasi, menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Nah, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran yang masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, peserta didik itu tidak hanya tadi melihat guru mencontoh guru, tapi bebas mencari dari berbagai sumber belajar, misalnya dari buku-buku yang ada perpustakaan, dari video-video, dari gambar, dan lain-lain.
dalam pembelajaran student-centered learning ini ada jenis-jenis pembelajaran yang dapat dipraktikkan Bapak Ibu. Yang pertama, small group discussion. Yang kedua, seperti yang kita peragakan tadi, role play and simulation. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, self-directed learning. Yang kelima, cooperative learning. Yang keenam, contextual learning. Yang ketujuh, problem-based learning. Yang kedelapan, collaborative learning. Kemudian yang kesembilan, project-based learning. Nah, nanti jenis-jenis pembelajaran ini bisa Bapak Ibu pelajari di LMS. Ada tentang small group discussion, yaitu berdiskusi di dalam grup-grup kecil. Nah, jadi siswa itu dibagi di grup-grup kecil, kemudian di situ nanti siswa saling berdiskusi tetapi masih dalam bimbingan guru. Kalau di role play and simulation tadi bermain peran, satu melakukan, satu mengamati. Kemudian yang discovery learning itu berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada siswa dengan tujuan supaya siswa tersebut dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Kalau self-directed learning itu berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa dan membebaskan siswa untuk bertanggung jawab terhadap pelajaran dengan atau tanpa bantuan orang lain yang meliputi kesadaran, strategi belajar, kemudian kegiatan belajarnya. Kemudian yang cooperative learning ini hampir sama dengan small discussion, tetapi kalau yang cooperative learning ini menemukan sendiri. Kalau ini tadi yang small group itu dibimbing oleh guru, kalau cooperative learning ini menemukan sendiri. Kemudian yang kontekstual itu dengan tanya jawab lisan. Kemudian yang problem based learning itu siswa ada masalah, kemudian masalahnya aktual, kemudian peserta didik itu merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika diberikan masalah, kemudian peserta didik itu memecahkan masalah, terbuka, bernegosiasi, kemudian dapat berpikir secara optimal. Kemudian yang collaborative learning itu memungkinkan peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Kalau project based learning ini dikasihkan project mulai dari awal, kayak P5 project pelajaran Pancasila itu mirip. Jadi dari awal itu ada kita mau apa toh dari awal, kemudian tugas-tugasnya itu terinci. Jadi nanti akhirnya seperti apa. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul. Nah, kemudian dalam pembelajaran PJOK kita juga harus memahami karakteristik dan minat anak, apalagi dalam PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, karakteristik anak itu ada, karakteristik dan minat anak itu ada 4. Yang pertama sosial, jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, ini untuk lebih jelasnya juga bisa Bapak Ibu dibaca di modul di LMS. Ada karakteristik jasmani. Yang dimaksud karakteristik jasmani itu apa toh? Yaitu perkembangan proses pertumbuhan dan perubahan fisik yang terjadi pada anak-anak. Jadi kalau anak umur 0 sampai 2 tahun itu seperti apa? 2 sampai 4 itu seperti apa? 3 sampai 4 seperti apa? Dan selanjutnya itu ada di LMS. Kemudian yang sosial itu lebih ke kita berinteraksi. Yang namanya makhluk, kita kan termasuk makhluk sosial. Makhluk sosial itu tergantung dengan orang lain, tidak bisa sendiri. Jadi karakter sosial itu otomatis ketergantungan atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian emosional tadi seperti rasa
sudah mempunyai rasa ingin bersaing, kemudian rasa ingin menyukai, itu ke emosional. Kalau mental itu lebih ke cara berpikir memecahkan masalah. Kalau emosional itu ingin bersaing, ingin juara, ingin memiliki, ya itu masih ke emosional. Tapi kalau mental itu dalam memecahkan masalah, kita berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ada PAUD, SD, menengah atas. Nah, usianya tadi dari PAUD, jasmani, sosial, emosional, mental. Kita memahami karakteristik anak itu mulai dari usia PAUD, kemudian SD, menengah atas ini mencakup karakteristik jasmani, karakteristik sosial, karakteristik emosional, dan karakteristik mental. Untuk lebih jelasnya nanti bisa Bapak Ibu baca di modul, bisa di-download. Nah, sekarang cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Yang pertama, karakteristik atau aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola. Kira-kira aktivitas tersebut merupakan karakteristik yang apa, Bapak Ibu? Bidang apa? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Yang nomor 1. Jasmani. Yo, monggo, siapa yang mau berpendapat? Bidang jasmani, usia Jasmani itu Pak. 2 tahun. Ya, Mas Setio Prabowo. Menurut Mas Setio Prabowo, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola itu masuk dalam bidang jasmani, usianya 0-2 tahun. Ada pendapat yang lain? Jasmani umur 3 sampai 4 tahun. Yang lain lagi, monggo. Ya, sama Pak, 3 sampai 4 tahun, Pak, jasmani. Ya. Merangkak. Yang kedua, anak-anak Ganjar ya, saya merangkak kok Ganjar ini. yang merangkak loh ini ada merangkak, memanjat loh ini. Nah, iya. Berarti yang mana? 2 tahun gue. 0 sampai 2 2 tahun. ya. Yeah. Yo, yang kedua sekarang karakteristiknya anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Kira-kira bidang apa? Emosional. Emosional. Ada belajar bergaul loh di sini. Sosial. Nah, perasaan emosi. Nah, Perasaannya Mas Ganjar Nugroho beda kok yo. bergaul dengan teman sebaya berarti kira-kira usianya berapa? Sosial. 34. 5. Mbak Nur Rahmawati 5 sampai 6. 56 tahun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti marah, sedih, cemburu. Mereka juga mulai mengalami tekanan teman sebaya, berarti ada kata kunci emosi, berarti di sini emosional. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12. Kalau ini sudah menyelesaikan konflik, berarti dia sudah mampu apa? Mental. Nah, sudah mulai berpikir loh, di sini sudah bernegosiasi, sudah mampu menyelesaikan konflik, jadi di mental. Ini 12 sampai 18 tahun. Di samping ini nanti masih banyak aktivitas atau karakter di usia-usia, misalnya yang usia 5 sampai 6, jasmaninya seperti apa, sosialnya seperti apa. Itu nanti bisa dibaca di modul lengkap. Misalnya 0 sampai 2 itu jasmaninya seperti ini. Kalau 5 sampai 6 jasmaninya seperti apa? 6 sampai 12 jasmaninya seperti apa? Itu di modul nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, tadi ini. Nah, benar. Tadi yang kedua tadi apa? Sosial. Yang ketiga emosional. Mental. Umurnya yang merangkak tadi 0 sampai 2 tahun.
Yang sosial, Mbak Nur Rahmawati tadi 5 sampai 6, 5, betul. Emosional 6, 12. 12, yang mental 12, 6 18. sampai 12 juga. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dipelajari di LMS, ada tinggal download, nanti dibaca dan dipahami. Monggo, ada yang mau berpendapat tentang ini? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Monggo yang mau berpendapat. Sangat penting Mas, untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Sip, Mbak Nur Rahmawati. Monggo yang lain. Untuk memecahkan masalah yang ada pada peserta didik, misalnya memahami karakter. Memecahkan tanpa masalah. Masalah. Masalah pada peserta didik. di usia Monggo ada lagi. Terima kasih Mas Bowo. Untuk memilah Mas Agus, ya karakter masing-masing kan berbeda itu, jadi dipisah-pisahkan. Terima kasih Mas Eri untuk mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik. Selanjutnya, Untuk memetakan Pak Mas Agus, untuk memetakan peserta didik nanti biar untuk perlakuannya dalam pembelajaran nanti bisa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Super Pak Ketua. Nah, terima kasih nggih. Jawaban Bapak Ibu kakak semua itu benar. Yang pertama tadi untuk memetakan, untuk mengetahui kondisi. Nah, itu sangat penting guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik yang berbeda-beda itu dalam pembelajaran. Kira-kira bagaimana? Monggo yang mau berpendapat. Pernah dengar belum pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu? Agar bisa menentukan materi yang diajarkan Pak, sesuai dengan kelompok-kelompoknya masing-masing dan karakternya masing-masing. Terima kasih Mas Nanang. Siapa lagi monggo yang menjawab? Terima kasih Mas Nanang. Agar bisa memberikan perlakuan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih Mas Nanang. Monggo siapa lagi? Enggak apa-apa. Kita di sini belajar bersama. Wis dijawab Nanang rencana pembelajaran. Nah, cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran itu melalui ini Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Apa toh? Nah, pelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, tadi sudah disebutkan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, kebutuhan belajar murid ini ada 3. Yang pertama itu kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar Bapak Ibu. Di sini nggak ada, nanti bisa dibaca di modul. Nah, kesiapan belajar itu kan setiap peserta didik berbeda-beda. Ada yang peserta didik itu sudah menguasai ini, kemudian sudah menguasai ini. Seperti yang disampaikan Mas Anang lagi, bahwa tujuannya itu untuk mengetahui materi atau perlakuan yang kita berikan ke peserta didik. Kemudian kesiapan sudah, kemudian kita minat. Kan ada minat satu murid itu pinginnya main bergu terus, misalnya pengen sepak bola terus. Kemudian ada yang nggak seneng, misalnya senengnya main voli, kemudian senengnya individu lari, ya itu kan beda-beda. Itu minat peserta didik. Kemudian yang terakhir itu profil.
Nah, profil belajar peserta didik itu bisa macam-macam. Maka seperti yang disampaikan Mas Agus Aridowo tadi, tujuan kita mengetahui karakter peserta didik yaitu untuk memetakan kemampuan peserta didik. Nah, dalam diferensiasi itu kita ada 3, Bapak Ibu. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tadi kalau kita sudah mengetahui kebutuhan peserta didik melalui kesiapan belajar, kemudian minat, kemudian profil. Nah, itu kita melakukan pembelajaran itu melalui diferensiasi ini. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten itu lebih kepada strategi dalam penyampaian konten. Konten itu materi pengetahuan atau materi yang kita ajarkan. Kemudian diferensiasi proses itu bagaimana kita menjalani pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya itu di sini. Kalau ini baru kontennya, ini langkah-langkah pembelajarannya. Kalau produk itu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Sampai sini ada pertanyaan, mboten? Diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten itu tadi materi, kemudian proses itu dari proses pembelajaran, kemudian produk itu hasil belajar. Kemudian dalam diferensiasi konten itu ada 2, ada intratas, kemudian ada intertas. Intratas itu masih dalam satu materi atau materi yang sama. Contohnya kalau intratas itu misalnya materi passing bawah. Passing bawah itu kan setelah kita petakan ada anak. Tadi kan tujuannya mengenal karakteristik. Ada anak yang memang tidak bisa passing bawah sama sekali. Kemudian ada anak yang sudah bisa passing bawah tetapi bulannya ke sana kemari, sudah ada yang bisa passing bawah tapi belum mahir, kemudian ada yang sudah bisa passing bawah dengan mahir. Kalau intratas tadi masih dalam satu gerakan passing bawah, tetapi cara melakukannya yang dibedakan. Yang pertama misalnya yang belum bisa, ada yang melempar kemudian suruh passing. Kemudian yang passingnya masih ke sana kemari, dilempar juga, disuruh passing. Kemudian yang belum mahir banget, disuruh passing berpasangan atau passing sama tembok. Kemudian yang sudah mahir disuruh sambil gerak. Bolanya dikasihkan ke samping, kemudian dia lari ke samping, mukul ke samping kanan, mukul ke passing ke kanan. Nah, itu masih dalam satu materi passing, tetapi tingkat kesulitannya itu dibedakan. Itu kalau dalam intratas. Kalau intertas itu masih dalam satu permainan, tetapi gerakannya atau materinya berbeda-beda. Kalau dalam voli ya ada passing atas, ada passing bawah, kemudian ada servis. Kalau dalam sepak bola ya ada heading, ada dribble, ada passing dengan kaki bagian dalam, ada shooting. Kalau dalam intratas tadi, dalam sepak bola juga bisa, misalnya passing sama kontrol. Tadi yang belum bisa passing sama kontrol, sudah ada yang menguasai tapi belum mahir banget, sudah menguasai mahir, sudah mahir banget, itu dibeda-bedakan. Kita memberikan tugas itu yang berbeda-beda kepada siswa yang berbeda-beda, tadi kompetensi atau kemampuannya, seperti yang Mas Tanang sama Mas Agus Aridowo tadi sampaikan. Jadi tidak bisa memukul sama rata dalam pembelajaran, tetapi nanti tujuannya tetap sama, bisa melakukan passing bawah dengan baik, bisa melakukan mengumpan dan mengontrol dengan baik, tetapi proses pembelajarannya yang materi sama proses pembelajaran yang dibedakan. Kemudian produknya
tetap hasil yang dihasilkan. Ada pertanyaan, monggo? Yang intratas sama intertas? Monggo, misalnya kalau yang diferensiasi ini kalau dalam lompat tinggi itu biasanya kita menggunakan, kalau yang intratas itu menggunakan tiangnya dimiringkan. Kok tiangnya apanya? Palangnya dimiringkan. Kan kemampuan anak berbeda-beda, ada yang anak yang sudah bisa melompat sangat tinggi, ada yang belum bisa melompat tinggi. Nah, itu dengan apanya halangan apanya itu namanya dimiringkan. Misalnya yang kanan 1 meter, yang kiri 40 cm. Nah, seperti itu. Itu yang diferensiasi konten di intratas. Ada pertanyaan, monggo? Masih kurang paham tentang intertas, Mas. Nah, kalau intertas itu dalam materinya yang beda, Mbak. Misalnya kita anak-anak tujuannya misalnya anak-anak untuk menguasai gerak dasar dalam permainan bola voli. Nah, kalau tadi yang intratas tadi passing bawah itu dengan macam-macam gerakan. Kalau intertas itu konten utamanya berbeda-beda. Siswa ditawarkan untuk memilih pelajaran yang disukai. Jadi dibuat pos-pos, Mbak. Misalnya pos 1 itu servis, pos 2 passing bawah, pos 3 passing atas. Nah, itu di situ nanti setelah otomatis kalau siswa yang apa ya? Siswa yang keinginan bisanya tinggi, kalau sudah bisa yang mudah, otomatis akan lari ke yang lebih sulit. Misalkan sudah passing bawah lancar, otomatis siswa selanjutnya akan belajar di yang passing atas. Kalau passing atas sudah bisa, otomatis nanti siswa larinya ke yang servis. Ya, itu di intertas itu ada tingkatannya seperti itu. Jadi siswa diberikan pilihan untuk melakukan berbagai gerakan. Kecuali kalau siswa yang malas, siswa sudah passing bawah, ya sudah di situ tok, nggak mungkin lagi pengen belajar yang passing atas. Misalnya kalau dalam sepak bola kalau yang intertas itu tugasnya macam-macam, ada yang dribbling. Yang pertama passing kan gerak dasar. Kemudian habis passing pasti ada dribbling, habis dribbling shooting, habis shooting heading. Nah, itu dibuat pos-pos. Kemudian dari yang paling mudah ke yang sulit. Otomatis kalau siswa yang ingin tantangan, kalau sudah bisa yang mudah, pasti dia akan lari ke yang lebih sulit. Jelas, Dereng? Berarti mengkategorikan tingkat kesulitan belajar. Kalau yang intertas itu menyediakan konten utama yang berbeda-beda yang ditawarkan untuk dipilih, dipelajari oleh kelompok-kelompok anak secara bersamaan dalam pos yang berbeda-beda. Kalau contohnya dribble secara mandiri lurus, kemudian dribble step, nah itu kan termasuk juga peningkatan dari intratas, tapi kan masih dalam satu gerak, dalam satu konten dribble, Mas, itu. Ya, misalnya tadi dribble yang pertama dribble lurus, kemudian dribble belak-belok, kemudian dribble ada musuhnya. Nah, itu masih di intratas. Kalau intertas nanti dribble terus ke shooting. Nah, dribble terus ke skill berikutnya kan ya. Ya. Jelas ya? Oke.
Nah, kalau interpretasi itu masih dalam tugas yang sama, dribble ya dribble, tapi apa kesulitannya dibeda-bedakan. Kalau interpretasi materinya berbeda, semakin lama semakin sulit, tapi dalam gerakan yang berbeda. Itu misalkan seperti kalau lari itu antara lari lurus dan belok-belok itu berarti masih ya Mas, masih intra ya? Interatas. Nah, terus internya nanti dengan rintangan. Ya, misalnya melompat. Melompat, tambahi setar, ada setarnya. Nah. Ya, ada rintangannya. Nah, lompat. Jelas ya? Ya. Nah, setelah kita belajar tadi, yang pertama tadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian yang kedua tentang diferensiasi, kira-kira adakah kendala Bapak Ibu yang alami dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kira-kira ada enggak? Monggo. Yang ini Mas Agus, kemungkinan munculnya yang sering saya hadapi itu munculnya antara di bagian sosialnya anak-anak. Kadang melakukan satu gerakan itu harusnya dia di pos 1 karena teman-temannya yang biasanya sering bergaul dengan dia itu di pos 2, terus dia merasa, oh temanku di sana, saya tak ikut ke sana, padahal untuk di pos 2-nya dia belum menguasai itu. Nah. Ya. Masih ada yang lain, monggo bisa memberikan tanggapan pada apa yang dialami Mas Ganjar. Diulangi Mas Ganjar. Manura tinggal ludut. Lagi Mas Ganjar sering muncul pada anak-anak itu kadang kalau kita melakukan yang inter itu biasanya di bagian sosialnya anak-anak itu karena wah aku klop sama dia ikut yang ke pos yang lebih sulit, padahal untuk yang di pos 1-nya dia belum mahir untuk melakukan gerakan itu. Itu Mas Erik. Monggo bisa dibantu teman-teman. Apa yang dialami Mas Ganjar? Suaranya Mas Ganjar tuh kalah sama suara yang dia di ruangan ini, Mas Agus saya. Oh, gini, Mas Ganjar itu siswanya Mas Ganjar itu di masalah sosial. Kalau di pos-pos di intertas misalnya siswa yang di pos 1 itu belum menguasai, itu sudah ingin ke pos 2, gerakannya lebih sulit karena temannya yang sering bermain itu di pos 2. Nah, itu kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana? Oh, dimotivasi anaknya lagi pripun Mas Ganjar? Anaknya ya perlu motivasi itu biar sama dengan yang temannya itu. Ya, dimotivasi biar kita juga memetakan gitu Mas Ganjar. Misalnya gini, bagaimana? Kan kita bisa menjadikan anak yang sudah mahir tadi sebagai contoh. Nah, tutor sebaya suruh mengajari untuk memotivasi teman. Ya. Nah, itu juga bisa misalnya yang satu sudah pandai passing, kemudian yang satu belum bisa. Nah, suruh mengajari passing kan dia juga merasa tertantang bahwa saya harus bisa menjadikan teman saya ini bisa passing. Kan dia sudah juga punya tantangan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian temannya juga merasa ada temannya yang sudah bisa passing tadi. Kira-kira seperti itu juga bisa dibagikan dengan pemecahan nggih. Ya, betul. Mas Agus, lebih efektif tutor sebaya bisa. Lebih efektif. Tapi dalam prakteknya itu kalau anak itu gabungnya di situ, terus dia misalkan untuk yang pertama itu sudah bisa, dia belum bisa gerakan yang pertama, yang ringan-ringan itu belum bisa, tapi dia itu sudah cenderung mau ke yang kedua, yang angel. Nah, yang angel, dan di sana itu kalau misalkan tidak walaupun sudah diberikan motivasi, tapi raut wajahnya untuk melakukan gerakan itu sudah
semangatnya itu kurang. Kira-kira ada pendapat betul dari teman-teman. Seperti contohnya Mas Erik itu diberi contoh ini juga brut dulu karena tidak bersama dengan temannya yang biasanya bermain dengan dia gitu. Ya. Mungkin salah satunya tadi yang tutor sebaya tadi nggih paling anu nggih. Ya, paling efektif itu tutor sebaya. Ibaratnya sesuai dengan gengnya ya. Iya. Nah, itu kalau antara kelas 5 dan 6 itu sudah mulai ada sosial geng-gengan itu. Nggih. Mungkin kalau ada temennya satu geng yang sudah bisa malah kon ngajari mawon niku. Dibombong Pak Ganjar. Jadi tak bopong. Kalau temennya yang mengajari itu lebih kena nggih. Iya. Jadi lebih dulu juga. Gurunya tinggal turu ya. Dijak mancing Mas Ganjar muridnya mengke dikandungkan untuk pertemuan ini selesai. Nah, ini setelah sesi ini Bapak Ibu itu ada tugas mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Ada pertanyaan sampai terakhir ini, Bapak Ibu, monggo. Seperti yang saya sampaikan, sebisanya kalau ada diskusi ya diskusi dikerjakan, kemudian misalnya ada kuisnya dikerjakan, nanti soalnya di situ terekam, oh sudah mengerjakan belum, sudah diskusi belum, di situ terekam di LMS-nya. Usahakan nanti Bapak Ibu sebisa mungkin mengerjakan meskipun disambi-sambi, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Kemudian misalnya kalau ada yang ada due date-nya, didahulukan dulu nggak apa-apa. Seperti yang kemarin, kalau yang kemarin kan yang 1-2E due date-nya lebih dulu dibandingkan yang 1-2D. Nah, seperti Mas Ganjar, yang 1-2E didahulukan, yang 1-2D besok nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian jangan lupa video 30 detik tanpa potongan, tanpa ibaratnya itu tanpa edit. Nah, itu nanti sebagai bahan untuk Bapak Ibu semua pas pertemuan luring. Nanti video 30 detik itu Bapak Ibu analisis sendiri di waktu pertemuan luring. Jadi 30 menit video tanpa edit mulai dari awal sampai akhir. Itu video kita mengajar atau gimana Mas Agus? Video kita mengajar nggih. 30 menit tanpa editan. Kapan itu, Mas? Oktober. Kita luringnya tanggal 12 Oktober apa enggak salah? 12 apa 13 Oktober ya, enggak salah itu. Kita luringnya itu. Ada pertanyaan lagi, monggo? Berarti sebelum luring video apa gimana? Nah, sebelum luring membuat video. Misalnya kalau sudah ada yang punya video PPG, bisa digunakan pas video PPG kemarin. Siap. Tentang apa Pak itu Pak? Untuk PPG-nya, kan kita belum diferensiasi. Nah, yo besok usahakan yang diferensiasi lebih bagus lagi. Misalnya sudah menerapkan, kan ini sudah belajar SCL sama diferensiasi. Misalnya besok terus ngambil video PJOK yang diferensiasi boleh dilakukan. Besok yang menganalisis video itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi misalnya kita sudah melakukan apa-apa itu kita sendiri. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Cukup ya? Yo, mohon izin kameranya dibuka, kita foto bersama. Ya, tangi ya. Raine kita ke yak.
Ya kan? Amine iki metu kuwi. Digabre. Terima kasih, Gin. Tapi Agus Bowo iki sebelumnya saya renang ya Agus Bowo. Monggo dibuka. Agus Bowo saya renang. Lapisan brengose. 1, 2, 3. Apa neng? Lagi. Bebas. 1, 2, 3. Terima kasih, Melu warnanya Gin. aku, melu warnanya. Eri cabi Atas tenan Eri. semangatnya dan jangan lupa videonya, kemudian jangan lupa LMS-nya dikerjakan. Terima kasih atas semangatnya. Marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam